Assalamualaikum, Matematika bersama Guru. Yuk belajar seru bareng aku dan kamu. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada persamaan eksponen bentuk kedua, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bentuk pertamanya. Sekarang bagaimanakah bentuk kedua dari persamaan eksponen? Nah, ini adalah bentuk kedua dari persamaan eksponen, di mana bentuknya lebih kurang itu sama dengan bentuk yang pertama, di mana ini ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, gitu. Ketika sudah sama nih bilangan pokoknya atau bilangan basisnya, kita bisa coret mereka, sehingga kita bisa turunkan pangkatnya, yang mana pangkatnya berubah fungsi, gitu. Fx sama dengan Gx. Mari kita coba contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu 2 pangkat 3x sama dengan 4 pangkat 2x kurang 1 gitu. Caranya sama, dimana kita harus menyamakan bilangan basisnya. Yang mana di sebelah sini itu bilangan basisnya 2, di sini bilangan basisnya 4. Maka si 4 ini harus kita ubah menjadi 2 pangkat berapa gitu ya. Nah, apa perbedaannya dengan bentuk yang pertama kemarin? Bentuk kedua ini berupa fungsi nih. Di sini ada 2x kurang 1. Maka cara mengubahnya adalah kita bikin dulu soalnya biar kalian jelas. 2 pangkat 3x sama dengan 4 pangkat 2x kurang 1. Gitu ya bentuk soalnya. Yang perlu kita rubah itu adalah si 4 ini. Si 4 ini menjadi 2 pangkat berapa sih? Gitu ya. 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi cara penulisannya 2 pangkat 3x sama dengan si 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2 tutup kurung gitu. Ya, supaya mudah dan kalian ngerti, ditutup nih kurungnya supaya tahu kalau 2 pangkat 2 itu adalah ubahan dari si 4 ini gitu ya. Nah, pangkat 2x kurang 1 kita taruh lagi di luar. Gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ingat sifat eksponen sebelumnya, di mana sifat eksponennya yaitu jika ada bilangan berpangkat lagi di luar, maka pangkatnya itu dikali. Gitu ya. Maka pada soal ini ada 2, di sini ada sebuah bilangan, ada sebuah pangkat 2, berpangkat lagi 2x kurang 1. Maka ini nanti dikalikan ke dalam. Yuk kita coba. Ini 2 pangkat 3x tetap dulu sama dengan gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, kita harus cari tahu nih. Berapakah hasilnya? Si 2 ini kita kalikan ke 2x, 2 kita kalikan ke min 1 gitu ya. 2 pangkat 2 kali 2x itu 4x. 2 kali min 1 itu min 2. Ya, kita pelangikan gitu ya. Jadi dari pangkat yang di dalam ini kita kalikan keluar satu per satu secara adil gitu ya. Nah, apakah sekarang bilangan pokoknya sudah sama? Sudah. Nah, kalau sudah kita pakai prinsip yang tadi nih di sifatnya ini, di bentuknya ini. Kalau sudah sama dicoret, maka pangkatnya bisa disama dengankan. Berarti ini sudah boleh ya kita sama dengankan pangkatnya. 3x sama dengan 4x kurang 2 gitu. Nah, sekarang kita butuh si x-nya jomblo. Ini bebas ya, mau si 4x yang dipindahkan ke kiri atau si 3x yang dipindahkan ke kanan itu sama. Nah, untuk mempermudah karena biasanya kalian memindahkan x itu ke sebelah kiri, maka kita coba pindahkan x ke sebelah kiri ya. 3x ini tetap, 4x ini itu bertanda positif nih. Tapi tidak pernah ditulis ya tanda positif di depan ini. Jadi dia harus lompat ke sini. Oke ya, dari sebelah sini, dari sebelah kanan sama dengan dia melompat ke sini, ke sebelah kiri. Sehingga tandanya dirubah jadinya min 4x sama dengan min 2 tetap karena dia tidak pindah. Gitu ya. 3x dikurang 4x berapa? Min x. Maka min x sama dengan min 2. Karena kita butuh si x, maka dua-duanya kita kali dengan min 1 atau kita ubah tanda saja dua-duanya. Jadinya x sama dengan 2. Selesai. Nah, pada contoh pertama ini, jika kita ulang kesimpulannya di mana bilangan yang ini di soal ini kita ubah dulu menjadi 2 pangkat berapa atau bilangan berpangkat berapa yang menyesuaikan dengan bilangan di sebelahnya gitu ya. Nah, ketika ada bilangan berpangkat lagi keluar, maka dia dikali. Untuk lebih jelas kita coba contoh kedua. Nah, ini contoh kedua, yang mana 27 pangkat x tambah 5 sama dengan 9.
Jadi kita harus mencari berapa pangkat berapa nih. Nah, kita harus memikirkan 9 itu berapa pangkat berapa, 27 itu berapa pangkat berapa. Yang mana bilangan basisnya sama. Gitu. Bilangan pokoknya sama. Yang mana yang mudah kalian tahu dan kalian ingat. Mungkin yang 9 ya, yang mudah kalian ingat. Kalau misalkan kita coba tuliskan lagi 27 pangkat X tambah 5 sama dengan 9. Kalian dengan sangat mudah mengingat bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, kalian coba cek, apakah 27 ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat berapa gitu ya. Tentu bisa, karena 27 itu kita tahu dia adalah 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, sehingga kita tutup dia, nah di luarnya tetap dituliskan juga X tambah 5. Jadi 27 ini berubah menjadi 3 pangkat 3, pangkatnya tetap ditulisin gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kalikan keluar nih, satu per satu, kita pelangikan secara adil. Bilangan besar 3-nya tetap, 3 ini kita kalikan ke X gitu ya, kita pelangikan. 3 kali X 3X, 3 kali 5 plus 15 sama dengan 3 pangkat 2. Sekarang apakah boleh kita coret angka 3-nya? Boleh. Karena dia sudah sama-sama 3, kita coret. Maka yang tersisa adalah 3X tambah 15 sama dengan 2. Lagi-lagi kita perlu menjomblokkan si X ini. Pelan-pelan. Bukan si 3 dulu yang kita pindahin, tapi si 15. 3X sama dengan 2. Nah, 15 ini awalnya bertanda positif, dia mau pindah, mau melompat sama dengan, maka tandanya dirubah jadi min 15. Maka 3X sama dengan 2 kurang 15 berapa? 2 kurang 15 adalah min 13. Maka X sama dengan, baru nih si 3 ini mau kita bagi. Mau kita pisahkan dia, sehingga min 13 bagi per 3 atau bagi 3 ini kita pindahkan ke sini gitu. Selesai. Tapi sebentar, ini bisa disederhanakan atau tidak? Tidak ya. Jika memang dua bilangan ini ketika dibagi tidak bisa disederhanakan, biarkan saja jawabannya seperti itu. Mari kita coba contoh ketiga. Contoh ketiga dari bentuk kedua ini memang sedikit lebih kompleks daripada contoh pertama dan contoh kedua, dimana pada soal ini pangkatnya ini sedikit berbeda gitu ya. Pangkatnya ini ada pangkat lagi gitu ya, bentuk kuadrat ini. Ada X kuadratnya. Maka cara menyelesaikannya di langkah pertama itu mirip dengan contoh pertama dan contoh kedua. Nanti bedanya di langkah terakhirnya. Meskipun bentuk ini agak lebih susah, bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikannya. Mari kita coba selesaikan soal ketiga ini. 3 pangkat X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 81 pangkat X tambah 2. Lagi-lagi ya, langkah yang harus kita lakukan adalah si 81 ini kayaknya yang harus kita ubah ya menjadi 3 pangkat berapa gitu. Nah, 81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 gitu ya. Nah, yang ini tadi kita tulis aja 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2. 81 ini sudah kita ubah menjadi 3 pangkat 4, maka X tambah 2-nya tetap di luar. Kemudian ini tetap belum dulu kita otak-atik gitu. Kita selesaikan dulu si 3 pangkat 4 ini. Kita pelangikan ya, kita kalikan satu per satu gitu. 3 pangkat 4 nih ya, 4 dikali X itu 4X. 4 dikali 2 itu plus 8. Apakah ini bisa kita selesaikan? Tentu bisa. Kenapa? Karena dia sudah sama nih bilangan basisnya, sudah sama-sama 3. Berarti apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Yaitu menyama dengankan si pangkatnya gitu ya. Maka pangkatnya jadinya adalah X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 4X ditambah 8. Nah, jika kalian menemukan bentuk yang seperti ini adalah bentuk kuadrat yang kita selesaikan dengan salah satunya cara pemfaktoran. Maka, jika ada soal dengan X kuadrat, pindahkan semua di sebelah kanan ini, ya ini sama dengan ya, di sebelah kanan sama dengan ini, pindahkan semua ke kiri. Gitu ya, kita pindahkan semua ke kiri. Mari kita coba. Tadi di sini X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 4X ditambah 8.
Nah, semuanya dipindahkan ya. X kuadrat ditambah X dikurang 2. Ingat, kalau dia dipindahkan, dia lompat sama dengan, maka tandanya dirubah. Ini mulanya 4X, ada positif di sini tapi nggak pernah ditulis. Maka kalau pindah dia jadinya min 4X. Nah, plus 8 ini kalau pindah jadinya min 8. Sehingga sama dengan 0, karena di sini sudah nggak ada lagi orang, maka kita samakan dengan 0. Mari kita selesaikan perhitungan ini. X kuadrat apakah punya teman di sebelah sini? Nggak punya ya, berarti dia tetap gitu. Kemudian siapa lagi? Nih X, ada temannya nih min 4X sesama X gitu ya. X dikurang 4X berapa? 1 dikurang 4 gitu ya, min 3X. Kemudian siapa lagi yang bisa kita pasangkan? Ini min 2 dan min 8. Min 2 kurang 8, hutang 2, hutang lagi 8, jadinya min 10 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ini kembali ke materi waktu di SMP, yaitu bentuk kuadrat. Kita menyelesaikan dengan pemfaktoran. Bagaimana caranya? Caranya adalah, jika ada X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0, maka carilah angka titik-titik ditambah titik-titik, nanti hasilnya itu min 3. Hasilnya itu yang di tengah. Jadi, jika ada sebuah angka, kalau ditambah, maka hasilnya yang di tengah. Titik-titik dikali titik-titik, hasilnya yang di belakang, yaitu min 10. Ingat ya, kalau dia min diajak ya. Nah, yuk angka berapakah? Yang kalau dijumlah itu min 3, kalau dikali itu min 10. Angka berapakah itu? Yap, yaitu angka min 5 dan 2. Mari kita coba uji. Min 5 tambah 2 benar nggak min 3? Benar. Min 5 kali 2 benar nggak min 10? Benar. Maka min 5 dan 2 ini sah ya, menjadi faktornya. Kemudian selanjutnya apa yang kita tulis? X kurang 5 ya, karena ini minus 5 maka cara menuliskannya X kurang 5. Karena ini plus maka X tambah 2 sama dengan 0. Dua-dua ini ya, dua-dua angka yang dalam kurung ini harus kita samakan dengan 0. Jadi gimana caranya? Yang pertama X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan, karena kita butuh X-nya jomblo, maka si min 5 pindah ke kanan sama dengan, yang awalnya dia negatif, maka jadinya positif. X sama dengan 5. Nah, X tambah 2 juga seperti itu. X tambah 2 sama dengan 0, maka X saja adalah 2 yang awalnya positif, melompat ke kanan jadinya negatif 2. Sehingga pada soal nomor 3 ini, nilai X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan min 2.